Halo adik-adik, hari ini kita bertemu kembali ya. Kita akan ibadah bersama Kalona dan nanti ada Diakon Nurce Umbo dan juga bersama Kak Aron. Kita akan ibadah bersama kembali walaupun masih di rumah aja, tidak apa-apa ya. Yang penting semangatnya masih ada buat untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita, persiapkan Alkitab, hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terpujilah Allah, bait pertama dan yang ketiga bersama-sama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Adik-adik, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami dapat kembali bangun Tuhan, dapat melihat pagi lagi Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Walaupun kami masih di rumah saja ibadahnya Tuhan, tapi bantu kami Tuhan untuk tetap taat ketika ibadah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar nanti, biar kami bisa selalu ingat dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkatilah juga Diakon Nurce Umbo Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah daripada-Mu saja Tuhan apa yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Diakon Nurce Umbo. Adik-adik sekalian, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Perikopnya berjudul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan beriman kita. Adik-adik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sedikit gambaran daripada surat Efesus ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Apa sih yang melatar belakangi atau memotivasi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus? Dikatakan bahwa Efesus ini merupakan sebuah kota besar pada masa itu, yang merupakan ibu kota salah satu provinsi Romawi. Dan boleh dikatakan Efesus ini sebuah kota metropolitan, ya, sama dengan Korintus. Bahkan kalau kita mau menyamakan sama juga dengan kota kita di sini di Jakarta. Ya. Metropolitan, kota besar. Di sana terdapat pusat kebudayaan, perdagangan, ekonomi, dan kehidupan penduduknya yang begitu heterogen. Berbagai suku dan karakter yang ditemukan. Dan salah satu tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Masyarakat Efesus pada saat itu masih melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani. Dan dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah Dewi Artemis, yaitu mereka katakan dewa kesuburan. Tapi bukan itu saja adik-adik, mereka juga melakukan penyembahan dan senantiasa tunduk kepada kaisar. Mereka ini cenderung tidak mengenal adanya Tuhan. Nah, inilah kenapa seorang Paulus tergerak hatinya untuk membuat atau mengirim suratnya kepada jemaat di Efesus, yang intinya surat ini banyak berisikan nasihat-nasihat, perintah, dan himbauan untuk jemaat
hidup di dalam Kristus. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan bacaan kita pagi hari ini, yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Nas ini lebih menggambarkan suatu ungkapan pujian kepada Allah ataupun ungkapan iman yang diuraikan dalam beberapa bagian. Kita boleh simak dan kita boleh lihat ya. Perhatikan di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya. Bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan agar kita memberi hidup sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya. Adik-adik, luar biasa sekali ya. Kita menjadi anak-anak pilihannya. Pilihannya artinya yang terbaik dari segala yang baik. Ya. Dan untuk apa Dia memilih kita? Kita bisa memberi hidup kita sebagai pujian dan kemuliaan atas kasih karunia-Nya. Dan karena kita pilihannya, patutlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita lihat lagi ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk menjadi tebusan dosa bagi kita. Sehingga kita layak untuk menerima hikmat dan pengertian daripadanya. Adik-adik, kurang apa ya kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus? Melalui penyalipan Dia menebus dosa-dosa kita. Hikmat pengertiannya pun Dia berikan. Artinya, kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa memilah mana yang baik untuk kita lakukan yang berkenan atasnya. Dan mana yang tidak baik untuk kita tidak lakukan di dalam menjalani proses hidup kita. Kita lihat lagi ayat 10 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ayat yang 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Rencana Allah bagi kita adalah mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang di sorga maupun yang di bumi, sehingga hidup kita dapat menjadi puji-pujian bagi Allah. Ini artinya apa ya? Hidup dan berada di dalam Tuhan Yesus. Aspek kehidupan kita terserap ke dalam diri Tuhan. Dasar dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Akal kita dan perjalanan kita harus selalu beriringan dalam hidup kita sehari-hari bersama Tuhan. Karakter dan sikap kita pun harus serupa dengan Dia. Adik-adik, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Dia. Tapi hidup kita senantiasa harus tetap berproses untuk kebaikan-kebaikan yang patut kita berikan sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik sekalian, kita ambil contoh kalau kita atau adik-adik punya punya idola atau punya panutan, entah itu teman, sahabat, entah itu saudara, ataupun orang tua kita yang kita bisa jadikan idola kita, panutan kita. Biasanya apa? Biasanya hidup kita ingin sama dengan seperti mereka. Bahkan karakter, entah itu pakaian kita, kayaknya kita pengen sama dengan yang biasa dilakukan dengan para idola kita. Artinya adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kalian terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan Allah
Jadikan Yesus sebagai idola kalian di dalam kehidupan kalian. Karakter Tuhan Yesus senantiasa bisa menjadi karakter kita. Memang sih tidak ada hal yang sempurna untuk kita sebagai manusia. Karena tadi saya katakan bahwa kesempurnaan adalah milik Dia. Tapi adik-adik, ini adalah proses untuk kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan karakter ataupun sikap-sikap yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Di situ Allah mengaruniakan rohnya menjadi jaminan, menjadi meterai untuk kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Adik-adik teruna di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini, karya Allah dalam memilih dan menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan. Selain demi keselamatan kita, Allah pun menghendaki kita menjalani hidup untuk kemuliaan-Nya. Atau bisa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Hidup yang meletakkan segala sesuatu pada satu kepala atau satu kehendak, yaitu Yesus Kristus. Allah mencintai kita, mencintai kalian semua. Untuk itulah Allah menghendaki kita hidup dalam keselamatan, sehingga dengan kita hidup di bawah kehendak Allah, keselamatan akan terwujud. Bukan hanya bagi kita, melainkan bagi seluruh dunia. Adik-adik kita bersyukur ya, Allah memberikan kasih karunia-Nya dalam memilih adik-adik sebagai orang percaya. Orang yang berharga di mata-Nya, sehingga dikaruniakan keselamatan. Kita lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nats ini sangat luar biasa sekali. Keselamatan adalah buah dari cinta kasih Allah kepada kita, umat manusia. Dan ini anugerahnya. Karena cintanya adalah juga bukti bahwa diri kita berharga di mata Allah, umat pilihannya. Dari kesemuanya itu adik-adik, Allah juga ingin kita selalu dapat memuliakan namanya melalui kesetiaan kita dan ketaatan kita kepadanya. Karena sebagai orang-orang beriman atau beriman kepada Kristus, bukan saja kita kagum dengan karya-karya Tuhan, bukan saja kita kagum dengan mujizat-mujizatnya atau kebaikan-kebaikannya, tapi satu hal, Allah ingin hidup kita senantiasa taat dan setia kepadanya. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan harus kita jadikan lifestyle atau gaya hidup di dalam keseharian hidup kita, hidup kalian. Selalu berikan waktu kita untuk Tuhan. Berdoa, membaca firman-Nya, taat, setia, menjaga keharmonisan dalam hubungan bersama keluarga, bersama saudara, bersama teman-teman, ataupun bersama orang-orang yang kalian memang kasihi. Adik-adik teruna dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, adik-adik perlu tahu juga, minggu ini kita GPIB memasuki program bulan pelayanan dan kesaksian.
atau disebut juga Minggu Trinitas, di mana di dalamnya ada atau 3 panggilan gereja. 1 persekutuan, 2 pelayanan, dan 3 kesaksian. Apa yang adik-adik bisa berikan di dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kesaksian ini? Ya. Di dalam persekutuan, hendaknya kita selalu setia. Setia datang di dalam ibadah-ibadah persekutuan, setia di dalam ibadah-ibadah keluarga, bahkan dalam bentuk pelayanan. Mungkin memang belum banyak adik-adik teruna yang bisa ikut banyak di dalam kehidupan berpelayanan di gereja. Ya. Tapi kehidupan berpelayanan di rumah untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain, untuk bisa saling menciptakan keharmonisan bersama keluarga. Bahkan di dalam kesaksian pun kalian harus bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Minggu ini kalian akan diperhadapi dengan ujian atau mungkin tes ulangan, ya. Belum bisa kita atau kalian pergi ke sekolah untuk bertemu dengan guru atau teman-teman di dalam menghadapi kegiatan ujian atau evaluasi ini. Ya. Kegiatan evaluasi atau ulangan ini kalian masih lakukan di rumah. Nah, dalam bentuk kesaksian ini, lakukanlah hal-hal yang baik terhadap Tuhan dengan kalian menghadapi atau melakukan evaluasi, ujian, tes, ulangan di rumah. Ya. Ulangan atau tes di rumah bisa saja kalian open book. Kenapa tidak ya, kan di rumah tidak ada yang tahu. Ya. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Adik-adik bisa menjalani hidup kesaksian kalian dengan rasa percaya diri kalian. Kalian bisa melakukan tes dengan mempersiapkannya, dengan belajar, sehingga ini adalah bentuk kesaksian kalian bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kalian. Ya. Kiranya firman Tuhan akan membawa berkat bagi kalian semua. Firman Tuhan memberikan kekuatan, menuntun kalian untuk dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita selalu ingat, kita taati di kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Yang terbaik
kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, biar kami selalu ingat Tuhan dan kami lakukan. Tuhan, kami di sini mau berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan, yang saat ini mungkin masih pada ujian Tuhan. Biarlah ketika mereka ujian Tuhan, biarlah Engkau kasih hikmat Tuhan sehingga dapat mengerjakan dengan baik Tuhan dan berintegritas Tuhan. Berkatilah juga adik-adik klien kami Tuhan yang mungkin sudah selesai ujian dan menunggu hasil Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hasil yang terbaik Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk adik-adik klien kami yang sedang mencari SMA Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan SMA yang terbaik Tuhan bagi mereka Tuhan, sehingga nanti ketika mereka sudah masuk SMA-nya Tuhan, biar menjadi berkat Tuhan di SMA-nya Tuhan. Tuhan juga berkatilah adik-adik kami yang mungkin pada saat ini lagi sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan, tak lupa juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia Tuhan yang mungkin masih belum bisa kami pakai untuk bergereja Tuhan karena ada pandemi. Biarlah kami tetap taat beribadah di rumah saja Tuhan. Berkatilah juga gereja kami, terutama gereja GPIB Kasih Karunia Tuhan, yang mungkin masih harus beribadah di rumah saja Tuhan. Biarlah para pelayan masih tetap taat Tuhan untuk melayani. Berkatilah juga Pak Pendeta, Bu Pendeta, dan Kak Vikaris dan majelis dan sampai jemaatnya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk yang membantu kami dalam proses pembuatan video ini Tuhan, dari Yakin Eki dan Kamesak Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga mau berdoa untuk para medis Tuhan yang mungkin masih berjuang untuk kami Tuhan, untuk para pasien Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Mungkin mereka lelah, mereka ingin pulang Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan sukacita buat mereka ya Tuhan. Berkatilah juga masyarakat kami Tuhan, agar kami masyarakat bisa lebih taat kembali Tuhan, untuk bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Di sini ada Kak Lona, ada Kak Aron, dan Ibu Diaken Nurcia Umbo. Di sini kami ingin mengatakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.